Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mulyani dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas PMI 6A. Di video ini, saya akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah riset aksi. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi. Riset aksi adalah satu metode penelitian yang mengajak semua masyarakat untuk bergerak aktif yang melibatkan mental, fisik, emosi, dan masyarakat sebagai pelaku utamanya, dan sebagai usaha untuk mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan riset aksi ini tidak berfokus pada hasil, tapi pada proses. Kemudian juga riset aksi ini adalah penelitian bersamaan dengan pemberdayaan melalui tahapan-tahapan yang harus dilewati secara metodologi. Kemudian ada fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sebuah komunitas atau kelompok yang memiliki tujuan atau rencana yang sama menggunakan metode pendampingan masyarakat. Fasilitator ini mendorong masyarakat untuk membantu merencanakan, kemudian membersamai dari proses implementasi dari apa yang telah direncanakan, kemudian mengontrol jalannya suatu program. Dan di sini fasilitator tidak membawa program tetapi menggali program. Selanjutnya ada partisipan. Partisipan menurut pandangan Sumarto 2003 bahwa partisipan adalah pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan, tenaga, pikiran, maupun materi dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Selanjutnya ada lobby dan negosiasi. Lobby merupakan bagian dari aktivitas komunikasi, dan juga lobby ini ada pendekatan awal sebelum pelaksanaan negosiasi. Biasanya lobby dilakukan sebagai pendekatan dalam rangka merancang suatu perundingan, dan jika lobby ini berjalan dengan lancar, maka lobby ini bisa jadi menghasilkan perundingan yang sukses. Selanjutnya ada negosiasi. Menurut kompas.com bahwa negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan tanpa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena subjek yang pertama di sini masyarakat menempati posisi penting yaitu sebagai subjek analisis dan narasumber utama, dan kita pun sebagai peneliti menjadi subjek karena saat di masyarakat kita sama-sama belajar. Kita belajar dari masyarakat dan masyarakat pun belajar dari kita. Learning by doing, belajar sambil bekerja. Di sini kita sama-sama saling berpartisipatif, keterlibatan mental, fisik, dan emosi, dan kita hadir untuk menjadi super team di masyarakat. Dan di sana kita harus mampu hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima. Dan yang ketiga yaitu jelaskan kembali tahapan siklus riset aksi dan sisdamas. Yang pertama itu ada soswal atau sosialisasi awal dan rembuk warga. Sosialisasi awal ini dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat. Kemudian rembuk warga. Rembuk warga merupakan proses upaya untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT atau KKN atau PKM Sisdamas secara lisan dan tulisan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah refleksi sosial. Masyarakat di sini masyarakat diajak bercermin tentang kondisi dirinya dengan dialog focus group discussion, dan juga refso ini diskusi terarah, membuat agenda untuk diskusi dan membuat keputusan. Kita menawarkan kepada masyarakat untuk berdiskusi mau di hari apa, mau kapan, dan jam berapa, tempatnya di mana, dan itu disepakati bersama masyarakat. Dan selanjutnya refleksi sosial ini untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Di sini kita sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku utama. Selanjutnya ada pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi
mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Selanjutnya, pengorganisasian masyarakat. Yang langkah 4 ini adalah sebagai motor penggerak. Di sini kita salah satunya harus memilih organisasi yang relevan dan juga sehat, artinya ada ketuanya, sekretarisnya, bendahara, dan anggota lainnya. Yang bukan organisasi yang peran atau tanggung jawabnya dibebankan pada satu orang saja. Biasanya organisasi masyarakat ini ada biasanya Karang Taruna atau DKM, dan organmas ini adalah sebagai peralihan dari kita lewat masyarakat. Data yang telah terkumpul dipindahkan ke organisasi masyarakat tersebut, kemudian data tersebut diolah oleh organmas tersebut. Selanjutnya ada tahapan perencanaan partisipatif, yaitu perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik langsung maupun tidak langsung. Di sini pula yang tadinya kualitatif diubah menjadi kuantitatif, dan data yang tadinya keorgamaskan menjadi tabulasi dokumen, setelah itu disusun, direkap, kemudian membuat skala prioritas, rencana tahunan, penetapan PJ, kegiatan jangka pendek, dan penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Selanjutnya ada sinergi program. Sinergi program ini adalah bekerja bersama-sama, untuk bekerja bersama-sama. Nah, sinergi di sini itu kita bersinergi dengan pemerintah ataupun masyarakat. Dan di sini untuk menetapkan suatu kegiatan, fasilitasi, penyusunan proposal oleh Pokja, sinergi dengan Musrembang, menggalang keswadaan, dan lainnya. Selanjutnya itu ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini yaitu tahapan ke-7, yaitu di mana ini pelaksanaan program ini bagian dari sosialisasi program kegiatan-kegiatan. Pelaksanaan program secara berpartisipasi dengan masyarakat. Sosialisasi program ini bisa lewat poster atau dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada misalkan rumah tidak layak huni, bisa open donasi melalui Instagram. Selanjutnya yang tahapan tahapan ke-8 yang terakhir yaitu adalah MONEF. Yaitu MONEF ini ada kegiatan monitoring dan evaluasi, mulai dari proses pengumpulan data, realisasi program, kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian. Selanjutnya seperti laporan keuangan, kuantasi, kemudian dianalisis oleh metode SWOT agar tahu mudah dan mengetahui kekuatan kelemahan agar sehingga bisa diperbaiki di kemudian hari. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, kemukakan analisis Anda tentang film Nabi Yusuf. Dalam perspektif pemberdayaan, analisis saya terhadap film Nabi Yusuf dan perspektif pemberdayaan bahwa ketika Nabi Yusuf ini bebas dari penjara karena Nabi Yusuf ini berkata jujur dan tidak bersalah, kemudian Nabi Yusuf ini dipanggil oleh raja dan diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Nah, ketika penduduk Mesir ini mengalami musim kemarau dan mengalami kekeringan, kemudian juga kelaparan dan tidak mempunyai gandum karena ladang dan kebunnya kering. Nah, karena Nabi Yusuf ini mempunyai banyak gandum, sehingga akhirnya Nabi Yusuf memberikan gandum tersebut kepada penduduk negeri Mesir, sehingga secara gratis. Dan juga karena gandum ini tidak butuh proses untuk diolah kemudian menggunakan alat penggiling, sehingga penduduk Mesir ini mengolahnya, dan masyarakat Mesir pun terutama para perempuan ini mempunyai pekerjaan untuk menggiling gandum. Selanjutnya itu kemudian tahapan-tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, yaitu adalah tahapan dakwah yang mulai dari hal yang terkecil. Setiap ada peristiwa atau mukjizat, Nabi Yusuf selalu menghubungkan atau menyangkut pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang kecil itu kemudian Nabi Yusuf menjadi buah bibir di penduduk Mesir selanjutnya, dan kini Nabi Yusuf mulai
mulai berpidato atau berdakwah di hadapan seluruh penduduk Mesir. Nabi Yusuf berdakwah tentang segala nikmat pertolongan Allah kepada penduduk Mesir, dan Nabi Yusuf berkata, dan jika bukan karena Allah, penduduk Mesir akan sengsara seperti di negara lain karena musim kemarau tadi. Sehingga Nabi Yusuf ini memerintahkan penduduknya untuk bersyukur dan meminta pertolongan kepada Allah, dan Nabi Yusuf juga memerintahkan penduduknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah patung lagi. Sekian jawaban UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.